Salam alim pada tiga pribadi yang ada bersama-sama dengan kami di muka bumi ini. Bapak Yahweh, Yeshua, Masih Elohim, Bapak Sorgawi, Pak Eman Lagu 2. Salam alim pada Tuhan Yesus Kristus, King of the King, Alpha dan Omega, Firman yang hidup, Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Salam alim pada mempelai yang cantik, Ibu Fei Hamdani, yang ada Roh Kudus sendiri, Roh Sukacita, Roh yang berseru-seru di padang gurun dunia ini, dan Ratu Adil itu. Salam alim pada saudaraku yang sedang menonton saat ini. Kita bertemu kembali di dalam suara kebenaran, kesaksian, suara kebenaran. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang hamba kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba datang kembali ke hadirat yang kudus, memohon belas kasihan padamu untuk hamba melakukan kesaksian saat ini, kesaksian video suara kebenaran untuk menyuarakan pertobatan bagi saudara-saudaraku yang sudah tersesat saat ini. Tuhan, pakai hambamu sebagai alat untuk memberitakan suara kebenaran saat ini. Ampuni dosa salah hamba Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, bersyukur dan bermohon pada Bapa di surga. Haleluya, 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 amin. Sebelum saya masuk di dalam kesaksian, pujian dan firman, mari kita memuji satu pujian, itu mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya? Bacaan firman sambil dari Matius 12 ayat yang kelima, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37 yang berkata demikian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di Matius 12 ayat 35 sampai 37 Tuhan Yesus berkata, ya, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Artinya, orang baik mengeluarkan kata-kata yang baik, mengeluarkan kehidupannya dari hatinya, mengeluarkan hatinya baik, berarti dia mengeluarkan kata-kata yang baik, melakukan semua yang baik. Tapi orang yang jahat, hatinya jahat, ya semua yang dilakukan adalah jahat. Jahat di mata Tuhan, itu pun juga jahat di mata dunia. Bagi orang-orang yang, khususnya orang yang sudah dijahati atau tersolimi, ya Bapak Ibu, di sini kata Tuhan Yesus. Dan pada ayat berikutnya dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, apa yang kita ucapkan dari mulut kita, dari hati, bibir kita, kita harus pertanggungjawabkan di hari penghakiman. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang baik, ya kita akan mendapat berkat. Terutama Tuhan menyenangi kita kalau kita melakukan semua yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, perbendaharaan hati kita baik, semua baik. Tapi kalau sudah jahat, segala-galanya akan jahat. Dan pada ayat berikutnya dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, kalau kita berbicara, kita berkata yang benar, kita memuji Tuhan, menyuarakan suara kebenaran, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kita mengagungkan Dia, kita menyembah Dia dengan roh kebenaran. Terlebih Tuhan sudah ada di akhir zaman ini dengan makanya nama baru Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto, di zaman
nama yang baru di zaman Omega ini. Tetapi kalau kita menghujat pekerjaan Roh Kudus, apa yang kita terima? Penghukuman, Bapak Ibu. Kata-kata yang kita keluar mengejek, menghina, terutama menghujat pekerjaan Roh Kudus di muka bumi yang sedang dimurkai Tuhan ini. Hukuman yang kita terima yaitu api kekal. Kita masuk, begitu kita meninggal, kita masuk dalam api neraka. Tidak ada pertobatan masuk dalam api neraka. Sebab itu, gunakan mulutmu, kata-katamu, hatimu untuk berbicara dengan yang baik, yang benar. Bukan kata menghujat, mengejek, menghina, terlebih menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Itu betul-betul dosa yang tidak terampuni, menghujat Roh Kudus. Karena kita menghujat Tuhan artinya Roh Kudus. Tuhan itu siapa? Tuhan itu Roh Kudus. Tuhan itu roh. Tuhan itu cahaya. Jadi jangan seenaknya manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab menghina pekerjaan Tuhan, menghina Tuhan, terutama menghina pekerjaan Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni. Sekali lagi saya menyuruhkan pada saudaraku, bertobat. Murka Tuhan sedang berjalan di dunia ini untuk menghukum bumi ini dengan apa? Bencana-bencana di mana-mana. Kita kan sendiri lihat bencana di mana-mana, baik di dalam negeri, baik pun di luar negeri sana bencana. Karena itu apa? Murka Tuhan sedang menghukum bumi ini karena Tuhan sudah ada di muka bumi ini. Tuhan datang pertama untuk menyelamatkan umat manusia, dalam kasih anugerah. Tuhan datang berikutnya yang kedua ini untuk menghukum, bukan untuk menyelamatkan tapi untuk menghukum bagi orang-orang yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh dan kita terselamatkan. Terlebih bagi saudara-saudaraku yang sudah menerima tanda itu, menerima cairan itu, tanda vaksin, bertobatlah sebelum terlambat. Karena apa ya? Dengan menerima tanda itu, kehidupan kita sudah kacau balau, kita sudah tidak menyembah Tuhan dengan benar, kita sudah mengejek Tuhan. Kenapa? Iblis sudah memakai kita, Bapak Ibu. Sekarang adalah zaman antikris saat ini, zaman antikris, zaman dajjal, zaman penghujatan, pengejekan terhadap manusia-manusia ilahi yang sudah turun ke bumi untuk bersaksi, menyuarakan suara kebenaran, menyuarakan pertobatan bagi umat manusia. Sebagian hanya segelintir orang yang mau bertobat, tapi yang lain masih mengejek, menyibukkan diri dengan mencari kesenangan dunia, memakai logika, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh suara kebenaran. Terlebih 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus sendiri sudah datang ke muka bumi ini, sudah berseru-seru pertobatan untuk umat manusia, tapi masih banyak mengeraskan hati. Sekali lagi, saya mohon kepada saudara-saudaraku, bertobatlah. Kerajaan surga sudah ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus sudah ada di muka bumi. Bapa Yahweh, Suama Se'elom, Pangeran Ilahi, Aditya Nugrahanto, Alfa dan Omega. Sekali lagi bertobat saudara-saudaraku sebelum terlambat. Dunia sedang dihakimi saat ini dengan bencana-bencana alam yang terjadi saat ini. Demikianlah kesaksian singkat saya saat ini. Gunakanlah mulut, hati, bibir kita untuk berbicara yang benar, bukan untuk mengejek, menghina, menghujat pekerjaan Roh Kudus. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu akan dihakimi pada akhir zaman. Kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Sekali lagi, bertobat sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sudah ada di muka bumi, Alfa dan Omega, King of the Kings, Raja di atas segala raja, Pak Aditya Nugrahanto yang adalah Alfa dan Omega itu sendiri. Bertobatlah dan kita diselamatkan semuanya. Sampai bertemu kembali dalam video kesaksian suara kebenaran. Tuhan Yesus berkati kita. Biarlah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kesaksian saya pada saat ini. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sampai kita ketemu kembali. Shalom. Tuhan Yesus berkati semuanya.